Bayangkan sebuah kota megah, ramai, penuh gemerlap kemewahan, seolah tak terkalahkan. Tapi dalam sekejap, semua itu sirna. Bukan karena gempa atau badai biasa, melainkan karena murka Tuhan turun secara langsung. Alkitab mencatat kisah kota-kota besar yang diporak-porandakan oleh Tuhan sendiri. Bukan tanpa alasan, kehancuran mereka menjadi bukti bahwa kesombongan dan hidup dalam dosa pasti berujung pada penghukuman. Inilah 7 kota yang kehancurannya menjadi pelajaran abadi bagi dunia. Dan mungkin peringatan bagi zaman kita juga. Sodom dan Gomora, ketika dosa mengundang api dari langit. Terdapat dalam Kejadian 19 ayat 1 hingga 29. Bayangkan 2 kota megah di dataran rendah Yordan, Sodom dan Gomora. Kota-kota ini tak hanya subur dan kaya, tetapi juga menjadi pusat peradaban yang gemerlap. Namun di balik kilauan kemewahannya, tersembunyi kegelapan moral yang dalam. Penduduk Sodom dan Gomora hidup tanpa batasan. Penyimpangan seksual, kekerasan, ketidakpedulian kepada kaum lemah, dan kesombongan menjadi budaya sehari-hari. Dosa bukan lagi sesuatu yang disembunyikan. Mereka memamerkannya dengan bangga. Bagi mereka, kebenaran hanyalah penghalang bagi kesenangan pribadi. Tuhan telah lama bersabar. Namun karena kejahatan mereka semakin menjadi-jadi, Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom untuk memastikan apakah dosa mereka sudah mencapai batas. Disitulah wajah asli kota ini benar-benar terlihat. Ketika kedua malaikat itu tiba, penduduk kota, baik tua maupun muda, berkerumun di depan rumah Lot. Mereka menuntut agar Lot menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka, bukan untuk menjamu, tetapi untuk dinodai secara brutal. Inilah momen di mana kesabaran Tuhan berakhir. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Kejadian 19 ayat 24. Bumi berguncang, langit menyala merah darah, api dan belerang menghujani kota tanpa ampun. Dalam sekejap, kemegahan Sodom dan Gomora berubah menjadi lautan api. Rumah-rumah, pasar, istana, semuanya dilalap hingga menjadi abu. Tak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan istri Lot, yang menoleh ke belakang dengan kerinduan terhadap kota penuh dosa itu, dihukum seketika menjadi tiang garam. Hingga kini, kehancuran Sodom dan Gomora menjadi simbol murka Allah atas dosa kolektif manusia. Mereka hancur bukan karena bencana alam biasa, tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Sodom dan Gomora adalah peringatan keras bagi setiap generasi. Ketika kesombongan dan dosa dibiarkan merajalela, kehancuran hanyalah soal waktu. Yerikho, kota kebanggaan yang runtuh oleh sangkakala dan kutukan. Tercatat dalam Yosua 6 ayat 1 hingga 27 dan 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Di tengah-tengah tanah Kanaan yang keras, berdirilah Yerikho, sebuah kota berbenteng megah yang dikenal hampir mustahil untuk ditembus. Temboknya tinggi menjulang, tebalnya bisa menampung rumah di atasnya. Bagi bangsa Kanaan, Yerikho adalah simbol keamanan dan kebanggaan. Sebuah benteng yang mereka kira mampu menantang bahkan kuasa dari surga. Namun Tuhan memiliki rencana lain. Ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian, Yerikho menjadi target pertama. Bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kesombongan yang merajalela di balik tembok-temboknya. Penyembahan berhala, kekejaman terhadap orang asing, dan penolakan terhadap Tuhan membuat Yerikho siap untuk dihakimi. Tapi anehnya, Tuhan tidak memerintahkan serangan frontal. Tidak ada balista, tidak ada ariete penghancur gerbang. Yang diperintahkan hanyalah berjalan. Setiap hari, selama 6 hari, Israel mengelilingi kota dalam diam, kecuali suara sangkakala para imam. Di hari ke-7, perintah Tuhan mencapai puncaknya. Mereka mengelilingi kota 7 kali, dan pada tiupan sangkakala terakhir, bangsa Israel berseru dengan suara nyaring. Dan di luar nalar manusia, tembok kokoh itu runtuh seketika. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasa Allah yang tak terbayangkan. Tembok itu runtuh rata dengan tanah, sehingga bangsa itu maju ke kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yosua 6 ayat 20. Yerikho dihancurkan habis, namun penghukuman Tuhan tidak berhenti di situ.
Sebelum meninggalkan kota, Yosua mengucapkan sebuah kutukan nubuatan. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ratusan tahun berlalu, bangsa Israel mulai melupakan peringatan itu. Hingga di zaman Raja Ahab, seorang pria bernama Hiel dari Betel nekat membangun kembali kota Yeriko. Dan persis seperti nubuatannya, Hiel harus menguburkan anak sulungnya ketika mendirikan fondasi. Ketika ia selesai memasang pintu gerbang kota, anak bungsunya pun meninggal. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Kutukan itu tergenapi dengan tepat, seolah Tuhan sendiri berkata, "Jangan bermain-main dengan firman-Ku." Yeriho adalah pelajaran abadi. Tidak ada benteng kesombongan yang mampu bertahan jika Tuhan sudah menetapkan kehancurannya. Bahkan sejarah yang dilupakan manusia tetap diingat dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Benteng fisik bisa runtuh oleh kuasa Tuhan, tapi lebih berbahaya lagi adalah benteng kesombongan di hati manusia. Ai, kota kecil, yang jadi korban dosa tersembunyi. Tercatat di Yosua 7 ayat 1 hingga 26 dan Yosua 8 ayat 1 hingga 29. Di peta Kanaan, Ai hanyalah sebuah kota kecil, tak semegah Yerikho, tak segagah Hazor. Sebuah kota yang dalam pandangan manusia mudah untuk ditaklukkan. Bahkan bagi bangsa Israel yang baru saja meruntuhkan Yerikho, Ai tampak seperti makanan ringan. Tapi kali ini, rencana manusia akan dipermalukan. Penuh percaya diri, Israel mengirim pasukan kecil tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Mereka yakin, Ai bukan lawan sepadan, namun hasilnya di luar dugaan. Israel dipukul mundur, prajurit-prajuritnya gugur, dan rasa malu menyelimuti seluruh bangsa. Yosua pun terkejut. Ia tersungkur di hadapan Tuhan, menangisi kekalahan yang memalukan. Tetapi Tuhan mengungkapkan akar masalah yang tersembunyi. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Yosua 7 ayat 11. Ternyata, di balik kemenangan Yeriho, ada seorang bernama Achan yang diam-diam mencuri barang-barang haram yang sudah Tuhan larang. Ia menyembunyikannya di bawah kemahnya, seolah-olah tak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, dosa tersembunyi itu menjadi penghalang berkat dan perlindungan Tuhan atas seluruh bangsa Israel. Baru setelah dosa itu disingkapkan, Achan dan seluruh miliknya dihukum mati, dosa itu ditebus dengan darah. Setelah pertobatan dan pemurnian, Tuhan kembali memerintahkan Israel untuk menyerang Ai. Kali ini dengan strategi cerdik yang dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Dan hasilnya, kota kecil itu dihancurkan total. Raja Ai digantung di gerbang kota, hingga kota itu menjadi reruntuhan yang tak berpenghuni. Kemudian mereka membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Yosua 8 ayat 28. Kisah Ai adalah pelajaran keras bagi semua orang percaya. Terkadang, kekalahan kita bukan karena musuh di luar, tapi karena dosa yang kita simpan di dalam. Tidak peduli sekecil apapun dosa itu, ketika dibiarkan tersembunyi, ia bisa menghancurkan seluruh pasukan, seluruh keluarga, bahkan seluruh generasi. Dosa pribadi yang disembunyikan bisa membawa kehancuran bagi banyak orang, dan Tuhan selalu menyibaknya pada waktunya. Babel, menara kesombongan yang dihancurkan tanpa senjata. Tercatat di Kejadian 11 ayat 1 hingga 9. Di suatu masa setelah air bah, umat manusia kembali bersatu. Mereka memiliki satu bahasa, satu suara, dan satu tujuan. Namun tujuan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk membesarkan nama mereka sendiri. Di dataran Sinear, mereka mendirikan kota. Namun lebih dari sekadar tempat tinggal, mereka membangun sebuah menara raksasa, menjulang tinggi, hendak mencapai langit. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 4. Tapi di balik ambisi itu tersembunyi kesombongan. Mereka ingin membuktikan bahwa manusia bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka menentang perintah Allah yang telah memerintahkan mereka untuk memenuhi dan menyebar ke seluruh bumi. Babel justru memilih bersatu dalam pemberontakan.
Namun Tuhan tidak perlu mengirim api atau gempa. Ia turun dan memerhatikan karya manusia yang penuh kesombongan itu. Lalu dengan cara yang paling sederhana namun mematikan, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dalam sekejap, satu bangsa menjadi ribuan bahasa. Pekerjaan mereka berhenti total. Komunikasi terputus. Kekacauan menyebar lebih cepat dari api. Proyek kebanggaan yang semula dibangun atas dasar kesombongan hancur, bukan oleh kekuatan luar, tapi oleh kekacauan di antara mereka sendiri. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kejadian 11 ayat 8. Menara itu dibiarkan terbengkalai. Kota Babel menjadi simbol kegagalan ambisi manusia yang menolak tunduk kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, nama Babel identik dengan kekacauan. Kisah Babel mengajarkan satu kebenaran sederhana namun tajam. Tuhan tidak selalu menghancurkan dengan bencana besar. Kadang, Ia cukup memecah belah manusia dari dalam. Ketika kesombongan menguasai hati, kehancuran akan muncul dari perpecahan, konflik, dan kebingungan. Babel bukan hanya tentang menara fisik, tapi tentang kesombongan kolektif manusia yang lupa siapa penciptanya. Babel runtuh bukan karena perang, tapi karena manusia berani menantang batas yang sudah ditetapkan Allah. Samaria, ibu kota yang hancur karena pengkhianatan rohani. Tercatat di 2 Raja-Raja 17 ayat 5 hingga 23. Di puncak kejayaan kerajaan Israel Utara, berdirilah Samaria, kota megah yang menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan kekuatan militer. Letaknya strategis, dikelilingi bukit-bukit, menjadi benteng pertahanan alami yang sulit ditembus. Namun di balik tembok-tembok kuat itu, hati bangsanya semakin jauh dari Allah. Sejak perpecahan kerajaan Israel setelah zaman Salomo, Samaria menjadi simbol pemberontakan rohani. Raja demi raja memimpin rakyatnya untuk berbalik dari Tuhan, membangun mezbah-mezbah berhala, mendirikan patung Baal dan Asyera, bahkan membakar anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa-dewa asing. Tuhan tak tinggal diam. Ia mengutus nabi demi nabi untuk memperingatkan mereka. Tuhan telah memperingatkan Israel dan Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan pelihat, dengan mengatakan, "Bertobatlah dari hidupmu yang jahat." 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Namun Samaria tetap keras hati. Suara nubuat dianggap angin lalu. Dosa yang dibiarkan menjadi budaya. Ketidakadilan merajalela. Mereka menolak Tuhan, namun berharap tetap aman di balik benteng kotanya. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Asyur. Tahun 722 sebelum Masehi, pasukan Asyur datang mengepung Samaria. 3 tahun pengepungan tanpa ampun mengikis kekuatan kota. Ketika tembok-temboknya runtuh, bukan hanya batu-batu yang hancur, tapi seluruh identitas bangsa itu terkubur bersama puing-puing kota. Penduduk Samaria diangkut sebagai tawanan. Tanah mereka diisi oleh bangsa-bangsa asing. Yang tersisa hanyalah reruntuhan dan nama buruk sebagai bangsa pemberontak. Demikianlah Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, sampai tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. 2 Raja-Raja 17 ayat 18. Kisah Samaria adalah peringatan yang menembus zaman. Sebuah bangsa tidak hancur hanya karena serangan musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan terhadap Tuhan dari dalam. Samaria jatuh bukan karena Asyur terlalu kuat, tetapi karena mereka sendiri yang melemahkan diri dengan dosa dan ketidaktaatan. Ketika bangsa melupakan Tuhan, maka kehancuran tinggal menunggu waktunya. Yerusalem, kota kudus yang hancur karena hati yang membatu. Tercatat di 2 Raja-Raja 25 ayat 1 hingga 21 dan 2 Tawarik 36 ayat 15 hingga 21. Yerusalem, kota pilihan Tuhan. Kota yang memancarkan kemuliaan karena di sanalah bait Allah berdiri megah, tempat di mana hadiratnya tinggal di tengah umatnya. Sebuah pusat rohani bagi bangsa Israel, tanah suci yang seharusnya menjadi mercusuar terang bagi bangsa-bangsa. Namun, keistimewaan itu perlahan dilupakan. Raja demi raja, generasi demi generasi, memilih jalan pemberontakan. Yerusalem, yang seharusnya menjadi pusat penyembahan sejati, berubah menjadi panggung penyembahan berhala. Patung-patung asing dipasang di tempat kudus. Nabi-nabi Tuhan diabaikan, bahkan dibunuh.
Hati bangsa itu semakin mengeras, seolah dinding kota yang kokoh bisa melindungi mereka dari murka ilahi. Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirimkan pesan kepada mereka dengan perantaraan para utusannya, karena Ia berbelas kasihan kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. 2 Tawarik 36, ayat 15. Tapi Yerusalem menutup telinganya. Firman Tuhan menjadi bahan olok-olok. Kebenaran dianggap gangguan, mereka menolak untuk bertobat. Akhirnya, Tuhan menyerahkan Yerusalem kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia mengepung kota itu. Pengepungan berlangsung panjang dan menyakitkan. Kelaparan melanda, kekacauan meledak dari dalam. Ketika akhirnya tembok Yerusalem runtuh, pasukan Babel masuk dan menghancurkan segalanya. Bait Allah yang kudus dibakar habis, istana raja dijarah, tembok kota diratakan dengan tanah. Para pemimpin dibunuh, rakyat diangkut sebagai tawanan ke negeri asing. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang besar dibakarnya dengan api. 2 Raja-Raja 25 ayat 9. Kisah kehancuran Yerusalem adalah puncak tragis dari kebebalan hati umat Tuhan sendiri. Bukan karena Babel terlalu perkasa, bukan karena Tuhan lalai menjaga kotanya, tapi karena Yerusalem lebih memilih hidup dalam dosa daripada berjalan dalam pertobatan. Dekat secara simbolik dengan Tuhan karena bait-Nya ada di sana, tidak otomatis berarti dekat secara rohani. Jika hati tetap membatu, kehancuran adalah akhir yang pasti. Yerusalem menjadi bukti sejarah bahwa kemuliaan masa lalu tak akan menyelamatkan mereka yang terus mengeraskan hati di hadapan Allah. Hazor, kota Kanaan terbesar, yang dibakar oleh Yosua. Tercatat di Yosua 11 ayat 10 hingga 13. Di antara semua kerajaan Kanaan, Hazor berdiri sebagai yang terbesar dan terkuat. Dikenal sebagai kepala dari segala kerajaan itu, Hazor bukan sekadar kota besar, tapi pusat kekuasaan, perdagangan, dan penyembahan berhala. Sebuah simbol kejayaan manusia yang berdiri di atas pemberontakan terhadap Allah. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Hazor menjadi ancaman strategis. Jabin, Raja Hazor, memimpin koalisi raja-raja Kanaan dalam persekutuan besar untuk memerangi Israel. Pasukan mereka begitu besar, seperti pasir di tepi laut banyaknya, lengkap dengan kuda dan kereta perang. Dalam ukuran manusia, Hazor dan sekutunya tampak tak terkalahkan. Namun Tuhan sudah berbicara, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel." Yosua 11 ayat 6. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel melancarkan serangan mendadak. Kekacauan melanda pasukan Hazor. Aliansi besar itu runtuh berantakan di bawah tangan Israel. Bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena tangan Tuhan yang turut berperang. Setelah kemenangan di medan perang, Yosua maju ke pusatnya, kota Hazor. Tidak seperti kota-kota lain yang direbut namun dibiarkan berdiri, Hazor menerima perlakuan khusus. Yosua pada waktu itu berbalik merebut Hazor dan memukul rajanya dengan pedang, sebab Hazor dahulu ialah kepala semua kerajaan itu. Maka mereka membunuh semua orang yang ada di dalamnya dengan mata pedang dan menumpasnya sama sekali. Yosua 11 ayat 10 hingga 11. Hazor dibakar habis. Bukan hanya ditaklukkan tapi dimusnahkan total. Api melalap dinding-dindingnya, rumah-rumahnya, kuil-kuil berhala yang megah itu berubah menjadi abu. Mengapa? Karena Hazor melambangkan puncak pemberontakan Kanaan terhadap Tuhan. Kota itu menjadi simbol kekuatan manusia yang bersekutu melawan kehendak Allah. Hanya Hazorlah yang dibakar oleh Yosua. Yosua 11 ayat 13. Hazor menjadi pengingat keras. Tidak ada kekuatan dunia, sebesar apapun, yang bisa bertahan jika Tuhan telah menetapkan kehancurannya. Bukan soal besar atau kecilnya sebuah kota. Bukan soal jumlah pasukan atau kokohnya benteng. Ketika kesombongan manusia menentang Tuhan, hasil akhirnya selalu sama. Kejatuhan, kehancuran, dan puing-puing yang membisu. Dengan Hazor, kita menutup daftar 7 kota yang dihancurkan Tuhan sebagai peringatan bagi semua generasi. Kisah-kisah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Mereka adalah cermin bagi zaman kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kota-kota modern sedang berjalan di jalur yang sama?